Semakin kesini, bertambahnya tahun dan hari tanpa disadari, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing semakin melemah. Tahu nggak sih, pada tahun 1967 nilai tukar rupiah berada di kisaran 149 rupiah per USD. Setelah itu rupiah terus mengalami depresiasi. Tercatat rupiah pernah mencapai perlemahan tertinggi di Juni 1998. Kala itu rupiah menyentuh di angka 16.900 per USD. Meskipun sempat membaik nih di zaman B.J. Habibie pada tahun 1999 yang menyentuh di angka 6.000 rupiah per USD. Nah, tercatat per tanggal 23 April 2024 kemarin, rupiah berada di level 16.239 per USD. Angka ini terbilang cukup tinggi karena di tahun 2022 hingga 2023 nilai tukar rupiah stabil di angka kisaran 15.000 rupiah per USD. Karena bersifat fluktuatif, rupiah terus mengalami pergerakan. Lantas, apa yang membuat rupiah semakin melemah hingga saat ini? Oke, mari kita bahas. Oke, apa itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu perekonomian. Kalau inflasi naik, daya beli mata uang kita jadi berkurang. Misalnya, dengan uang yang sama, kita jadinya bisa beli lebih sedikit nih barang dibandingkan sebelumnya. Nah, penyebab pertama rupiah melemah karena terkena dampak eksternal, yaitu inflasi di Amerika Serikat, yang hingga saat ini belum turun. Inflasi AS makin meningkat hingga 3,48%. Sebagai salah satu mata uang terkuat dolar, ini dapat mempengaruhi nilai mata uang negara lainnya. Terlebih saat ini dolar AS banyak digunakan sebagai alat perdagangan internasional. Jadi wajar kalau inflasi di negeri Paman Sam berdampak kepada ekonomi global. Dari sisi internal, Indonesia mengalami penurunan surplus neraca perdagangan, di mana kita lebih banyak melakukan impor dibandingkan ekspor, sehingga kita lebih cenderung memakai dolar, dan hal itu jugalah yang semakin menguatkan nilai tukar dolar terhadap rupiah. Dan yang terakhir, intervensi yang dilakukan Bank Indonesia tidak cukup kuat untuk menahan laju pergerakan dolar AS, di mana saat ini BI masih berupaya menstabilkan nilai rupiah agar tidak semakin melemah dan melewati rekor di tahun 1998. Hubungan antara inflasi AS dan nilai tukar rupiah itu kompleks. Meskipun inflasi AS bisa melemahkan rupiah, Indonesia punya cara untuk mengelola mata uangnya dan melindungi perekonomian. Memahami faktor-faktor yang mendasari dan kebijakan yang diambil penting untuk menghadapi dinamika situasi keuangan global. Nah, dari sisi kita masing-masing, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk menguatkan nilai rupiah, yang mana di antara lain membeli produk asli dalam negeri, menggunakan transport umum untuk bepergian, berwisata ke dalam negeri, galakan ekspor barang ke luar negeri, dan yang terakhir gaungkan semangat bangga pakai rupiah. Nah, jadi usaha apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menguatkan nilai tukar rupiah? Share video ini agar semakin banyak yang sadar dan ikut membantu menguatkan nilai rupiah di mata dunia. Dan jangan lupa untuk komen dan subscribe. See you on the next video.